Saudara-saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pastor Nelson Mureni akan menyampaikan 3 ciri kebahagiaan orang percaya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagianya orang benar, standarnya adalah, ukurannya adalah ketika mereka haus akan kebenaran. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran disebut sebagai orang yang berbahagia. Lapar dan haus akan kebenaran, bukan lapar dan haus akan kekayaan dunia. Bukan lapar dan haus akan jabatan, bukan lapar dan haus akan segala kemewahan hidup. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran adalah standar yang Kristus berikan kepada setiap orang percaya. Kenapa? Karena ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, maka itu menunjukkan bahwa kita sedang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kebenaran itu akan diberikan kepada kita dan kita dipuaskan, dikenyangkan dengan kebenaran. Ketika kita lapar dan haus dengan kebenaran, maka itu menunjukkan bahwa surga bersedia menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Kristus bersedia memuaskan kita dengan kebenarannya, sehingga kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Itu ciri yang pertama yang dimiliki oleh orang percaya tentang kebahagiaan. Ciri yang kedua, ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu artinya memberi dengan mudah, dengan gampang. Tidak menahan-nahan, tidak pelit, tidak kikir, ya. Murah hati itu artinya mengasihi orang lain, ya, memperhatikan orang-orang susah, memperhatikan orang-orang yang menderita, memperhatikan orang-orang yang kekurangan, sehingga kita memberi kepada mereka. Pada waktu kita memberi, kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi firman ini berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi kalau saudara memiliki kemurahan hati, berarti saudara disebut sebagai orang berbahagia. Apalagi saudara melakukan tindakan, perbuatan yang murah hati. Dengan memberi kepada orang-orang kekurangan, saudara melakukan tindakan kemurahan. Dengan demikian, saudara disebut sebagai orang yang berbahagia. Ketika kita memberi kepada orang lain yang kekurangan, Tuhan memperhatikan itu. Tuhan memperhitungkan itu. Sehingga Tuhan akan menyatakan kemurahannya kepada kita. Tuhan akan memberikan banyak hal dalam hidup kita, yaitu hati yang bermurah hati untuk memberi, memperhatikan orang-orang susah. Maka itu kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, saudara yang terkasih, kalau saudara hari-hari ini mulai memperhatikan orang-orang susah, maka saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, ciri yang ketiga, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Firman ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki kesucian Kristus, kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Suci hati kita. Apa artinya suci hati? Suci hati artinya kita mengalami kekudusan Kristus. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Kita merasakan apa yang dirasakan Kristus. Kita mengalami yang namanya kehidupan Kristus. Kekudusan Kristus ada dan menguasai hidup kita. Membuat hati kita suci. Kata suci artinya tidak berdosa. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, firman ini berkata bahwa orang yang berbahagia adalah yang menjaga hatinya akan melihat Allah. Nah, ketika kita menjaga hati kita, maka Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan bersedia untuk ditemui. Tuhan yang ada di sorga bersedia untuk ditemui oleh orang-orang yang suci hatinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi orang yang suci hati. Dan kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, ya, saudara milikilah 3 prinsip kebahagiaan ini. Yang pertama adalah
berbahagia karena lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Yang kedua, kita berbahagia karena kita murah hati, maka kita disebut orang-orang yang bermurah hati. Ya, kita akan menerima kemurahan dari Tuhan. Yang ketiga adalah kita berbahagia oleh karena suci hati kita, maka kita akan melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti sampai di sorga, kita bertemu dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam kekekalan. Itulah kebahagiaan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.